percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anna darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, mengenai kristologi kita sudah mengadakan seminar, dan sebagian yang tertulis di dalam iman rasuli belum dibahas di dalamnya. Engkau mengerti Kristus begitu limpah adanya, mengenal Kristus begitu kaya adanya. Pengertian tentang kristologi begitu penting dan begitu komprehensif. Saya percaya seumur hidup saya dengan banting tulang mati-matian menyelidiki, merenungkan, memikirkan, memberi pengajaran, dan membuat seminar untuk mencerdaskan zaman ini supaya menjadi zaman yang mengerti sepenuhnya siapa Yesus Kristus. Tapi tetap kurang. Maka saya harap sebelum saya meninggal dunia, betul-betul saya bertanggung jawab mempaparkan rahasia kristologi yang saya mengerti, supaya bawa pengertian ini untuk menjadikan seluruh bangsa Indonesia khususnya memperdalam pengertian dan iman di dalam Yesus Kristus. Di antara semua pembicaraan tentang Kristus di atas bumi ini, itu adalah hal yang paling memperkenan Tuhan Allah Bapa di surga. When our Father in heaven see from His throne in this world, so many people understand His Son, Jesus Christ. His heart was satisfied. He enjoyed our understanding of His Son. Mengerti anak yang tunggal Allah, mengerti segala rencana dan anugerahnya, mengerti firman tentang Kristus, itu menjadi kesukaan bagi Tuhan Allah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, orang yang makin menggali, makin mendalam pengertian tentang kristologi, makin merasa keindahan di dalamnya, makin menikmati penyertaan Tuhan di dalam diri kita, dan makin mengalami penyertaan dan pimpinannya seumur hidup. Everything of the abundantness of Christ, the richness of the truth of Christ was hidden in His Son Jesus Christ. Segala bijaksana Allah berlembaga di dalam diri Yesus Kristus, yang pernah inkarnasi ke dalam dunia, yang pernah sendiri menjadi manusia, bersalut daging dan darah, hidup di tengah-tengah kita, dan penuh dengan kebenaran dan anugerah. Hari ini kita akan membahas 3 kalimat, khususnya kalimat ketiga yang paling suram, yang paling misterius dan paling sulit dimengerti tentang kristologi, yaitu Dia setelah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Dia disalibkan, sesudah itu mati, sesudah mati dikuburkan, sudah dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Ketiga kalimat ini, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus masuk ke dalam kerajaan maut, merupakan hal yang paling seram, yang paling gelap, yang paling pesimis, dan paling mengecewakan bagi siapapun yang mengerti Kristus. Jikalau pendiri-pendiri agama dijunjung tinggi oleh pengikut-pengikutnya, maka mereka tidak banyak bicara apakah pendiri agama itu mati, dan apakah pendiri agama itu artinya dikuburkan, apalagi masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, tetapi justru 3 kalimat, Dia mati,
dia dikuburkan, dia turun ke dalam neraka. Ini ditulis untuk melukiskan Kristus yang kita percaya. The Christ we believe is the Christ who died for us, the Christ who was buried, and Christ who was descend into the hell. Kenapa kalimat seperti ini harus dicantumkan untuk menyambung kemuliaan Kristus yang dari surga? Akhirnya ditulis, dia mati, dia dikuburkan dan masuk ke dalam kerajaan maut. Ketiga kalimat ini begitu negatif, begitu keadaan yang sama sekali tidak mempunyai kemuliaan. Kenapa ditulis untuk Yesus Kristus? Justru di sini terletak rahasia, secret, mystery of Christian faith. Jika tidak ada tiga kalimat ini, tidak ada kemuliaan, keselamatan, dan kuasa menebus yang Tuhan berikan datang kepada manusia. Tapi justru karena Kristus mati, Kristus dikuburkan, dan Kristus masuk ke dalam kerajaan maut, di situ mengandung rahasia kemenangan. Tidak ada pada kebudayaan manusia, tidak ada pada apapun yang pernah dijadikan pengharapan umat manusia. Kristus mati, Kristus kubur, dan Kristus masuk ke dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, saya sudah bicara tentang kematian Kristus dan tentang dikuburnya Yesus Kristus. Hari itu hari Sabat, maka sebelum matahari terbenam, tidak boleh ada mayat yang tetap tinggal di atas kayu salib. Harus diturunkan, salib harus dibersihkan, sehingga semua tenang tidur. Tidak ada mayat yang masih berada. Yesus sudah mati, Yesus harus diturunkan dan dikuburkan. Waktu kedua, perampok yang dihukum bersama Yesus, yang dipaku di atas Golgota, mereka tidak berhenti, tidak mau mati, hidupnya masih berada. Terpaksa kakinya dipotong, darahnya seperti air terjun yang turun. Lalu mereka harus menyerahkan nyawa, meninggal dunia. Lalu mayat dibawa turun. Yesus Kristus mati. Tetapi waktu mereka mau memotong kakinya, menemukan dia sudah mati, sudah tidak ada napas. Untuk membuktikan matinya itu sejati, mereka pakai tombak yang tinggi, tusuk, kata merusuk Yesus Kristus. Begitu tusuk, langsung darah turun dengan air terpisah. Ini membuktikan jantungnya sudah pecah. Dia pernah terlalu sedih sampai hatinya pecah. Tapi waktu dia mati, dia berlainan dengan orang lain. Dia mati bukan secara pasif, secara menyerahkan nyawanya. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa daripadaku, tapi adalah aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku atas inisiatifku, maka aku mempunyai kuasa menerima kembali nyawaku daripada kematian. Waktu Yesus mati, berbeda dengan semua kematian orang lain. Semua orang mati secara pasif, secara tidak berdaya, secara terpaksa, harus menyerahkan nyawanya kepada kematian. Tapi hanya Yesus Kristus, dia bukan menyerahkan nyawanya, dia bukan terpaksa mati, dia bukan pasif harus tunduk kepada kematian. Dia berkata, aku berhak menyerahkan nyawaku, maka aku berhak pula menerima nyawaku kembali. Yang menyerahkan dia sendiri, tidak ada orang bisa merebut. Yang menyerahkan atas kerelaan, bukan karena terpaksa. Yang berkekuatan untuk mengatur hidup adalah Yesus, tapi yang berkuasa menyerahkan hidup juga adalah Yesus. Berarti yang tidak seharusnya mati, yang tidak perlu mati, yang tidak bisa mati, yang tidak seharusnya mati, Yesus sengaja rela mati, sengaja rela menyerahkan nyawanya atas inisiatif, atas kerelaan sendiri, karena mentundukkan diri kepada rencana Allah. Allah telah bermaksud
untuk menekan dia, menganiaya dia, menindas dia, dan menyerahkan semua hutang dosa kita untuk ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 10. Allah Bapa telah mengambil keputusan untuk menindas dia dan menumpahkan semua hukuman dosa yang seharusnya engkau dan saya tanggung kepada dia. Dan Yesus menerima nasib seperti itu. Yesus menerima pengaturan seperti itu. Dan dia berkata, Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Lalu dia menghembuskan napas terakhir dan dia meninggal dunia. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah Kristus yang telah menjadi juru selamat, yang telah mengabdi, bahkan menyerahkan nyawanya, mengalirkan darahnya, menyerahkan seluruh hidupnya sesuai rencana Allah. Itu sebab Galatia pasal 1 ayat ke-4 dikatakan Kristus menyerahkan diri sendiri bagi kita menurut rencana Allah. The only death in the will of God is the death of Jesus Christ. The only death with the submission totally before God and obey the will of God and the planning of God is the death of Jesus Christ. Kematian Kristus merupakan satu-satu kematian di dalam kehendak Allah. Semua kematian orang bukan kehendak Allah. Semua kematian manusia adalah upah dosa. Karena upah dosa itu adalah maut, karena kita semua mesti mati. Kristus mati bukan karena upah dosa, sebab Yesus tidak berdosa. Dia adalah yang suci itu, yang benar itu, yang memuasai, menjadi Tuhan dari seluruh hidup itu. Sehingga dia mati adalah mati pengganti, mati substitusi, mati yang menjadi sesuatu wakil mengganti kematian orang lain. Pada waktu Yesus mati, mati di dalam kehendak Allah. Satu-satunya mati yang direncanakan Allah, kematian Yesus. Satu-satunya mati di dalam kehendak Allah, itu kematian Yesus. Satu-satunya mati yang tidak perlu mati, tapi mengabdi, rela menaklukkan diri, rela menyerahkan diri untuk submisi kepada pimpinan Tuhan. Itu kematian Yesus Kristus. Setelah mati, dikuburkan. Waktu Yesus dikuburkan, mayatnya seluruhnya utuh. Tidak ada tulang yang dipotong, tidak ada tulang yang pecah, tidak ada tulang yang putus. Karena ini rencana Tuhan. Dengan utuh seluruh tubuh Kristus dibungkus dengan kemenyan dan obat wangi-wangian, kira-kira 45 kilo, dengan kain kapan yang menggulung dia punya tubuh kira-kira hampir 50 meter. Lalu dia menjadi sesuatu tubuh yang ditaruh di dalam kuburan. Bukan dikuburkan masuk ke dalam tanah. Itu sebab jangan mentafsirkan Yesus dikuburkan di dalam tanah dan akhirnya bangkit keluar dari tanah. Ini menjadi tanda kita harus dicelup, diselam masuk ke dalam air, lalu keluar dari air lagi. Ini tafsiran kitab suci yang salah. Yesus tidak pernah mati, dikuburkan, ditutup di bawah tanah. Dia ada dibungkus, lalu dia diberikan kemenyan, lalu ditaruh di atas satu tempat, di dalam satu gua lubang. Lubang itu adalah disebut kuburan orang Yahudi. Mayat ditaruh di dalam, lalu mereka tutup kuburan itu dengan satu batu yang kira-kira paling sedikit perlu 7 laki-laki dewasa yang kuat sekali baru bisa menggulungkan batu itu. Dibikin satu selup yang sedikit miring ke bawah. Sewaktu didorong itu gampang. 7 orang mendorong batu itu. Sudah dorong sampai satu tempat ada tahanan. Tuk. Sesudah tahanan itu sudah tiba, batu itu tidak mungkin mundur lagi.
Tak mungkin gelondong lagi, berhenti di tahanan itu. Dan kalau mau membawa batu itu kembali dibuka, 7 orang tidak cukup. Karena batu itu begitu berat dan seleb itu sedikit miring ke bawah. Sehingga dorong ke bawah itu mengikuti daya tarik gravitasi sangat gampang. Tapi mendorong kembali melawan gravitasi itu sangat sulit. Sehingga 7 orang itu tidak gampang. Apa yang dikatakan dengan fitnahan bahwa ada orang datang malam-malam mencuri mayat Yesus, lalu pura-pura mengatakan dia bangkit, itu adalah teori omong kosong. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa menggulung malam-malam? Berapa orang laki-laki yang kuat sekali dan tidak ditemukan oleh orang lain. Ingat pada waktu itu kira-kira 1 legion daripada tentara Romawi yang keliling kuburan untuk menjaga. Karena sudah ada gosip, rumor yang mengatakan malam ini mungkin ada orang datang mencuri mayat Yesus, lalu memberitakan satu berita yang fitnah, yang omong kosong, menipu bahwa Yesus akan bangkit. Padahal bukan bangkit, mayatnya dicuri, lalu rumor sembarang ngomong. Kalau memang itu rumor adalah sungguh-sungguh dan mungkin terjadi, maka perlu orang lebih dari 7 untuk mendorong kembali batu ini, baru bisa curi mayat itu. Tapi saudara bayangkan, kalau orang itu sudah mendorong, tidak ada yang tahan, dia akan gelundung kembali lagi. Bukan saja demikian, kalau mayat itu dicuri, tidak ada yang menemukan, itu tidak mungkin. Karena 1 legion yang mengkelilingi, yang diutus oleh tentara Romawi, kira-kira 80 orang. Di antara 80 orang serdadu yang terus menjaga dengan giliran, tak mungkin satu saat semua ngantuk, semua tertidur, semua tidak sadar dan membiarkan mayat Yesus dicuri orang begitu gampang saja. Maka pada waktu Yesus berbaring di dalam, dan mereka kalau mau bikin dia bisa jalan, bisa kelihatan baik, itu kecuali membuka lalu membuat pengobatan sampai dia bangkit baru bisa jalan. Tapi ini semua tidak mungkin karena Yesus dibungkus dengan bahan-bahan kira-kira 45 kilo, dengan kain kapan kira-kira 50 meter. Itu belum mati pun dibungkus sebegitu rapat, sudah tidak bisa ambekan, pasti sudah mati. Jadi Yesus kalau dicuri, kalau mereka bikin gosip, rumor Yesus itu dicuri, lalu pura-pura dia bangkit, ini semua omong kosong. Tapi saudara-saudara, waktu Yesus Kristus hari ketiga bangkit, saudara-saudara, larilah semua tentara karena kuasa kebangkitan. Dan suara di mana Yesus bangun, gelundunglah batu itu, bukan cara orang diam-diam mencuri, mendorong, tetapi sesuatu keadaan yang begitu perkasa, kuasa begitu besar. Semua tentara lari ketakutan. Waktu Yesus bangkit, malaikat datang menjaga kuburannya, dan malaikat menanti sampai semua perempuan yang mengetahui di mana Yesus dikuburkan. Mereka 2 hari kemudian, hari ketiga pagi-pagi datang mau melihat kuburan Yesus. Kenapa mereka melihat kuburan Yesus? Mereka tidak sadar kalimat Yesus itu sungguh-sungguh dia akan betul-betul bangkit. Mereka tidak sadar, kira itu cuma ngomong-ngomong. Maka pergi bawa bunga, taruh di kuburan, menyatakan cintanya kepada Yesus, tapi tidak percaya dia bangkit. Waktu mereka tiba ke situ, malaikat berkata, datang ke sini, mau cari siapa? Engkau mau cari yang hidup di tengah-tengah tempat orang mati kah? Ketahuilah, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Perempuan-perempuan itu sadar, kaget, lalu berkata, pulang beritahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, Yesus dikuburkan, dan Yesus waktu bangkit dijaga, dan ada kuasa malaikat yang besar datang untuk membongkar kuburan itu, dan Yesus keluar dari tubuhnya.
Waktu Petrus sama Yohanes mendengarkan ada berita Yesus bangkit, mereka cepat lari. Dan ketahuilah, hanya berapa perempuan yang tahu tempatnya Yesus dikubur. Sedangkan laki-laki setelah Yesus disalib semua lari. Tak ada orang perhatikan kuburannya, mengisi mayat Yesus letaknya di mana. Laki-laki kebanyakan kasar-kasar, perempuan itu teliti sekali. Tuhan menciptakan laki untuk berani berjuang. Tuhan menciptakan perempuan untuk memperhatikan dan untuk memelihara segala hal-hal yang kecil. Tanya gereja, yang pasang bunga itu siapa? Perempuan. Yang kasih air minum pendeta mana? Perempuan. Setiap kali saya kalau datang ke tempat dadak minuman, saya tahu panitianya laki-laki tok, tidak ada perempuan. Kalau saya ke satu gereja ada bunga, saya tahu itu pasti tidak ada melibatkan perempuan. Hanya perempuan yang memperhatikan yang kecil-kecil. Kalau engkau baca novel yang ditulis semua peristiwa besar-besar, yang kecil tidak dicatat, itu novel penulisnya laki-laki. Tetapi kalau perempuan menulis sampai perasaan orang, reaksi satu dengan lain, lalu tanda-tanda, tempat-tempat kecil, semua diperhatikan. Karena memang Tuhan menciptakan laki sama perempuan fungsinya beda-beda. Matanya lain-lain, perhatiannya, konsentrasinya kepada hal-hal yang sangat tidak sama. Saudara-saudara, waktu Petrus sama Yohanes datang ke kuburan, waktu mereka melihat tempat gulungan kepala Yesus. Itu kepala dibungkus bukan cuma topi seperti orang peci atau seorang daripada Sikh di atas, tetapi mereka bungkus sampai kepala, hidung, mata, kuping, mulut, semua dibungkus. Dan kalau sudah dibungkus habis, mau lepas kecuali potong. Kalau dibuka begini tidak mungkin, karena sini ada dagu, sini ada bibir, sini ada hidung, sini ada mata, sini ada kuping. Dilepas gini tidak mungkin, banyak cantolan macetnya, tidak bisa diambil keluar gampang itu. Tetapi kalau Yesus bangkit sendiri, dia melolos, tidak tergantung bungkusan yang menahan dia, yang membatas dia. Langsung dia keluar dari bungkusan itu. Demikian, kainnya tinggal di situ, kepala pembungkusan masih di situ. Berarti dia bangkit dengan kuasa Tuhan yang lain sama biasa. Saudara-saudara sekalian, Yesus sungguh-sungguh mati. Yesus sungguh-sungguh dikuburkan. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat yang sangat aneh, masuk ke dalam kerajaan maut. Tidak ada tulisan seperti ini di dalam agama apapun di seluruh sejarah. Semua ini adalah ciri khas kekristenan yang terjadi hanya pada satu orang, yaitu Yesus Kristus yang inkarnasi. Yesus inkarnasi membuktikan dia tidak takut mati. Yesus menjadi manusia membuktikan dia khusus mau mati. Jadi Yesus purposely, He came to this world. The Word became flesh. He put on His own body of blood and of flesh. Dia sengaja dengan istimewa tujuannya firman menjadi daging, dan untuk bersalut dengan daging yang berdarah, sengaja datang ke dunia, mempunyai tubuh seperti engkau dan saya, supaya dia boleh mati. Maka kematian Kristus adalah direncanakan oleh Tuhan. Kematian Kristus adalah tujuan Yesus datang ke dunia. Dia sengaja, dia rela, dia inisiatif turun dari surga masuk ke dalam dunia. Dia sengaja, istimewa, dan purposely come to put on the body of flesh and of blood. Dengan tubuh yang berdaging dan berdarah, dia sengaja hidup seperti engkau dan saya. Di mana apa yang kita alami semua dialami oleh Yesus, yang firman menjadi daging, dan akhirnya dia mati. Di mana kita waktu selesai hidup di dunia, kita juga akan mati seperti dia. Alkitab mengatakan dia seperti kita di dalam segala hal. Jadi apa yang engkau alami sebagai manusia,
Yesus alami. Engkau bisa nangis, dia menangis. Engkau bisa sedih, dia sedih. Engkau bisa rasa tersendiri, dia rasa tersendiri. Engkau difitnah, diumpat, dibuang, dihina, dihujat. Yesus difitnah, diumpat, dibuang, dihujat. Yesus ditertawakan, dia dihina seperti kita ditertawakan, dihina. Segala sesuatu yang kita alami, dia juga mengalami. Di dalam segala hal dia sama seperti kita, cuma dia tidak berdosa. Kita waktu dicobai selalu gagal. Kita waktu diberikan segala pencobaan, kita kompromi. Tapi Yesus Kristus tidak. Semua pencobaan ditolak, semua rayuan ditolak. Yesus tidak berkompromi. Yesus tidak takluk. Yesus tidak menyerahkan diri, tidak patuh kepada segala siasat setan. Yesus menolak semua. Dia berdiri tegar, berkata kepada Allah, aku datang menjalankan kehendak-Mu. Segala sesuatu tentang aku sudah tertulis, tercantum di dalam kitab golongan-Mu. Yesus adalah satu-satunya manusia yang mutlak taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh takluk kepada rencana Tuhan, patuh di dalam segala pengaturan Allah Bapa di surga, sampai mati taat. Demikian Alkitab menulis begitu jelas. Dia mendatangkan kebenaran, dia membawa anugerah, dan dia adalah Allah firman yang menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita, penuh dengan anugerah dan penuh dengan kebenaran Tuhan. Dia mati dengan rela. Dia mati membuktikan dia boleh mati, tapi tidak dikalahkan oleh maut. Dia datang ke dunia ini, dia mati membuktikan dia sudah menjadi manusia sejati yang akhirnya betul-betul bisa dibunuh, tapi dia tidak dikalahkan oleh kematian. Itu sebab Kisah Para Rasul menulis semua ini, dan iman rasuli menulis dia mati, dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Kalimat ini tidak pernah muncul dari abad pertama sampai abad ke-7, saudara-saudara, tapi baru muncul pada Credo Aquila. Di situ dia turun ke dalam kerajaan maut. Sebelum ini 700 tahun lebih orang Kristen percaya apa? Mereka simpang siur. Ada orang bilang Yesus pernah masuk neraka. Ada orang bilang tidak mungkin, karena dia sebelum mati sudah berjanji kepada perampok itu, hari ini engkau dan saya berada di dalam Firdaus. Kalau Yesus ke Firdaus, berarti dia tidak ke neraka. Kalau Yesus ke alam maut, berarti dia tidak ke Firdaus. Kalau dia sudah janji, today I truly say unto you, you and I will be sitting in the feast in the Father's Firdaus, yaitu di dalam Firdaus, di dalam tempat yang begitu sukacita, di dalam taman Firdaus. Engkau dan saya berada di dalam. Kalau Yesus sudah mati membawa perampok itu ke Firdaus, kapan dia ke neraka? Apa sudah bawa, taruh, lu diam-diam di sini ya, saya pergi nanti balik lagi, lalu dia masuk ke dalam kerajaan maut? Tidak ada tulisan itu. Tetapi kenapa ada ajaran itu? Karena simpang siur, maka 700 tahun tidak bisa ambil keputusan. Sampai Credo of Aquila, di dalam satu konferensi di kota Aquila, mereka ambil keputusan, tuliskan kalimat ini ke dalam iman rasuli. Sesudah itu 800 tahun kemudian diakui sah oleh Martin Luther dan diterima sah oleh Calvin, dan menjadi iman rasuli yang kita baca setiap minggu. Jadi ini dikonfirmasikan setelah 700 tahun. Di dalam abad ke-7 sampai abad ke-8 gereja mulai terima Yesus masuk ke dalam kerajaan maut. Nah saudara-saudara, semua kekacauan, semua
keadaan tidak sepakat pada waktu hidup berhenti, dan seluruh dunia mulai diseragamkan dengan Yesus mati, dikuburkan dan masuk ke dalam kerajaan maut. Dan pada waktu reformasi, Martin Luther menerima, Calvin menerima, dan kedua tokoh reformator yang besar ini semua pegang teguh, dan semua tulis, semua bicara mereka terima bahwa Yesus masuk ke dalam kerajaan maut. Lalu sekarang tugasnya kita yang di dalam kira-kira 500 tahun terakhir, semua gereja mencantum ini di dalam pengakuan iman yang dibaca setiap minggu. Jika engkau pergi ke gereja-gereja yang tidak membaca pengakuan iman rasuli, engkau mesti hati-hati, karena mereka gereja yang tidak ada kredo, tidak menghargai doktrin, yang tidak tahu sendiri percaya apa. Saudara-saudara, di Indonesia banyak gereja bikinan orang sendiri. Banyak gereja dibikin oleh orang kaya yang pintar dagang. Lalu mereka kira kalau dagang ini, dagang itu mungkin dah sukses. Dagang bikin gereja pasti sukses. Ada persembahan kok. Apalagi perpuluhan boleh diambil pendeta. Perampok-perampok yang menampakkan diri pendeta-pendeta telah buka banyak gereja, telah bikin banyak gereja, kumpulkan banyak orang. Mereka pakai psikologi, mereka pakai cara duniawi untuk membentuk gereja, untuk menarik manusia, untuk mencari uang, dan bukan jujur mengajarkan kebenaran. Saudara-saudara, di Indonesia khususnya begitu banyak gereja yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah belajar firman dengan baik, yang tidak mengerti kehendak Tuhan, tapi mengerti dagang. Itu namanya, lu coba apa? Saya coba mobil. Lu coba apa? Coba ban. Lu coba apa? Coba kain. Ada orang bilang, gua coba gereja. Ya, saya punya usaha gereja. Pokoknya panggil pendeta yang pintar khotbah, bikin mimbar di dalam hotel, atau sewa gedung yang sangat indah, yang karpetnya merah, yang kursinya bagus, yang mimbarnya wangi, yang gedungnya baru. Siapa nak mau datang? Kalau ke gereja gedungnya tua-tua, bau-bau, kotor-kotor, sudah berpuluh-puluh tahun, sampai kursinya ada kutu busuk. Datanglah ke sini. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam hotel gedungnya istimewa. Jangan takut kutu busuk, jangan takut bau busuk. Di sini rumah Tuhan yang baru. Lalu banyak orang kerja enak ya di sini ya. Kalau di sini AC-nya enak, kursinya wangi, tempatnya mewah, modelnya modern, pendeta juga pakai jas macam-macam. Kalau kita tidak kembali kepada firman, kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, gereja menjadi sarang setan. Gereja menjadi sarang roh jahat, menipu orang. Lalu orang-orang kira dia sudah Kristen. Tidak usah roba lagi, tidak usah dengan reform, tidak usah kebaktian di tempat GRI atau tempat yang lain. Karena di mana sama, Tuhan kan satu, Alkitab kan satu. Buat apa berubah-berubah? Buat apa pindah gereja? Cukup di sini. Dari situ ajarannya salah, mau dikoreksi tidak bisa, karena pendetanya ketakutan pendeta yang lain. Saya di Indonesia, bahkan di Taiwan, atau di banyak tempat di seluruh dunia, sudah menjadi ancaman banyak pendeta yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, kita mau kehendak Tuhan terjadi di atas bumi seperti di surga. Kita mendoakan kerajaan Tuhan datang segera di dunia ini, Yesus kembali. Kita doa supaya aku sendiri menjadi orang yang mengkuduskan nama Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan di atas seluruh bumi. Ini semua doa kita, saudara-saudara sekalian. Yesus Kristus mati, yang membunuh dia orang Farisi, yang memaku dia orang Romawi, yang menghina dia orang-orang Saduki dan orang-orang Israel. Mereka menganggap Yesus pengkhianat. Mereka menganggap Yesus melawan kehendak Allah. Yesus menginjak-injak Taurat Musa. Yesus melanggar semua hukum-hukum dalam perjanjian lama. Waktu mereka lihat Yesus mati, mereka kira selesailah. Pembunuhan selalu berdasarkan keirian. Pembunuhan
selalu berdasarkan sesuatu perasaan ancaman yang datang daripada musuh yang perlu dilawan. Demikian Habel dibunuh oleh Kain, saudara-saudara, dan banyak orang dibunuh oleh musuhnya karena melihat yang berada sebagai musuh telah menjadi ancaman dan sangat merugikan sendiri, maka harus dihabiskan supaya dirinya boleh nyaman. Mengapa Yesus mati? Dihabiskan oleh orang Farisi. Mengapa orang Farisi membunuh Yesus? Karena mereka menganggap ajaran mereka itu benar, tetapi ajaran Yesus melawan. Yesus kurang ajar. Yesus berani murtad, melawan Musa, melawan hari Sabat, melawan Farisi, melawan orang-orang ahli daripada hukum Taurat. Maka mereka bilang, bunuhlah dia, salibkan dia. Yesus disalibkan, mereka lega, tapi mereka tidak tahu. Alkitab mengatakan mereka sedang bunuh penghulu hidup. Kitab Para Rasul pasal 3 ayat 15. Meskipun kamu membunuh penghulu hidup, Allah telah membangkitkan dia kembali. Engkau serahkan Yesus kepada orang berdosa untuk dihakimi, untuk dipaku di atas salib. Tapi dia tak mungkin ditawan oleh kuasa kematian, maka dia bangkit pula. Di dalam pasal 7, maka Stefanus berkata, Tuhan kirim yang suci, Tuhan kirim yang benar, Sang Kudus, Sang benar sudah tiba. Engkau memaku dia di atas kayu salib. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya ketakutan luar biasa. Who is Jesus? Bukan seorang biasa yang boleh dibunuh. Dia adalah penghulu hidup. Berani bunuh. Engkau bukan membunuh hidup, engkau membunuh penghulu hidup. You are not killing a man, you are killing the Lord and the Master of lives. Semua hidup, berpuluh-puluh juta hidup, semua orang yang hidup dari dia. Dia penghulunya kehidupan. Engkau berani bunuh hidup? Bukan. Berani membunuh penghulu hidup. Kalau engkau membunuh seorang pengemis, ini manusia biasa. Engkau berani membunuh jenderal yang berpisau, berpistol, berpanah, bersenjata, bisa matikan ribuan orang. Engkau matikan dia? Tahu tidak? Sebelum engkau matikan dia, kalau dia mematikan engkau terlalu gampang, karena dia penguasa hidup mati banyak orang. Jenderal yang mempunyai pedang atau mempunyai panah, atau jenderal modern punya missiles, mempunyai semua senjata paling mutakhir, dia boleh perintah dengan satu kalimat langsung ratusan ribu orang mati. Jenderal-jenderal di Amerika, di Rusia, kalau mereka mau dengan kuasanya pijat tombol dengan satu misal terbang, maka mungkin ribuan orang langsung mati di benua yang lain. Ini penghulu hidup, jangan main-main. Tetapi orang Israel membunuh Yesus. Kisah Para Rasul 3:15. You kill the Lord of the lives, the Master of the lives. Engkau meskipun membunuh penghulu hidup, Allah membangkitkan kita kembali. Saudara-saudara, kalau saya mau merusak bunga, gampang. Hanya gini saja dia sudah hancur. Karena bunga ada barang yang bisa dihancurkan, yang bisa dirusakkan. Dengan kekuatan dah sampai 50 gram saja, sehancurkan bunga ini, sudah mungkin kembali lagi. Bunga tak mungkin jadi bunga lagi karena sudah mati. Saudara-saudara, kalau saya mau merobek kertas, gampang sekali. Dengan kekuatan sedikit, kertas ini hancur. Karena kertas mempunyai sifat kemungkinan dirusak. Tapi saudara-saudara, kalau saya mau memisahkan air di dalam gelas ini dengan pisau yang paling tajam, saya tidak bisa. Begitu saya potong, air kembali menjadi satu lagi. Betul tidak? Saya potong lagi, menjadi satu lagi. Karena air tidak mungkin dipatahkan oleh pisau. Meskipun pisau begitu keras, begitu kuat, air begitu lembut, begitu lemah. Air mempunyai sesuatu kekuatan yang langsung bersatu.
setelah dipecahkan bersatu lagi, dihancurkan bersatu lagi, karena dia mempunyai sifat bersatu yang tidak bisa dipecahkan. Pisaumu yang bisa dipatahkan, pedangmu yang bisa dihancurkan, meriammu yang bisa meledak lalu menjadi berkeping-keping beribu-ribu, tetapi air tidak mungkin menjadi keping-keping, karena ada wadah yang membungkus sekaligus memelihara dan juga mempersatukan dia. Kecuali air ini lepas dari wadah, baru dia menjadi tetes-tetes yang hancur. Saudara-saudara, hidup dari Kristus adalah hidup yang unbreakable, undestroyable, indestructible, hidup yang utuh dan menjadi sumber hidup semua. Pada waktu manusia memaku Yesus di atas kayu salib, mereka kira mereka sudah menang, mereka sudah mematikan Yesus. Tapi mereka tidak tahu yang bisa mati itu adalah sifat manusia Yesus, sedangkan sifat Kristus, sifat ilahi di dalam tubuh Yesus yang tidak tergantung dan tidak terbatas dan tidak terkurung oleh tubuh materi, adalah sifat ilahi yang tidak bisa mati. Engkau bunuh dia, yang mati tubuhnya. Engkau bunuh dia, rohnya tidak mati. Itu sebab pada waktu Yesus mengatakan, Father, forgive them. Allah Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mungkin membunuh sumber hidup, tapi mereka kira mereka sudah bunuh Yesus, mereka sudah sukses. They don't know. Father, forgive them, because they do not know what they are doing. They are doing so stupid things. They are doing so limited things. They are doing so stupid, so foolish things. Mereka sedang bekerja begitu bodoh, begitu tidak berpengertian. Mereka tidak tahu. Father, forgive them because they do not know what they are doing. Father, Father. Kalimat pertama, kalimat terakhir, Yesus bicara, Bapakku, Bapakku, aku datang menjalankan kehendak-Mu. Bapakku, ampuni musuh-musuhku. Bapakku, karena mereka berbuat sesuatu yang mereka tidak tahu. Setelah dia habis, waktu saat mau meninggalkan dunia, melepaskan napas terakhir, dia berkata, Father, I give my soul, my life into your hand. Aku menyerahkan hidupku, nyawaku di dalam tangan-Mu. Sehingga orang-orang membunuh Yesus kira mereka telah mengambil nyawa Yesus. Mereka salah, karena nyawa Yesus terakhir di dalam tangan Tuhan, tidak di tangan mereka. Mereka kira mereka membunuh Yesus. Yesus tidak bernyawa. Tapi sebelum Yesus mati, dia katakan, Father, I give my life in your hand. I give my life to you. You're my Father. Yesus kembali kepada Bapa, tidak pernah jatuh di tangan manusia. Yang membunuh dia hanya membunuh tubuhnya. Di mana Yesus berkata, yang bisa membunuh tubuhmu tapi tidak mungkin membunuh jiwamu, jangan takut kepadanya. Ini semua kalimat melampaui semua teori-teori dari Adam sampai zaman Yesus. Semua bicaraan teori tentang kematian, semua omong kosong. Hanya Yesus, penghulu hidup, yang mempunyai kekuatan mengatakan kalimat ini. I give my life in your hand, not in their hands. No one among them can control over my life. I'm the Lord of life, and you are the source of life. I give my life in your hand, nothing to do with them. Saudara-saudara, Yesus penghulu hidup, tak mungkin dimatikan mereka. Lalu engkau mengatakan Yesus bukan datang sengaja memati. Yesus sengaja datang mati secara daging, tapi Yesus tak mungkin mati secara rohani. Pada waktu orang memikir bahwa mereka telah membunuh Yesus, mereka telah menghancurkan gedang Yesus, hore, kita sudah menang. Yesus mengatakan, you are wrong. Before my death, I already put my life in the hand of my Father, not you. Jangan kira engkau bisa bunuh saya. Engkau hanya bisa membunuh tubuh. Yang bisa membunuh tubuh tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Sebelum engkau mati, nyawamu sudah di tangan Tuhan. Saudara, setiap orang martir, setiap orang Kristen kalau harus mati bagi Tuhan, jangan takut. Sebelum mati engkau berkata, Tuhan,
aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Lalu musuhmu datang menikam engkau, membunuh engkau, mengkoyak tubuhmu, engkau biarlah. Ini cuma sesuatu bungkusan. Mutiara di dalam sudah diambil, bungkusan dikoyak, dimasukkan sampah, tak apa-apa. Karena saya adalah jiwa yang berada di dalam, bukan tubuh yang di luar. Mereka setelah tusuk Yesus, paku dia, matikan dia, dia tidak sudah menang. Tapi Yesus berkata kepada perampok itu, hari ini saya dan engkau berada di Firdaus. Saya tidak di tangan mereka. Saya tidak bisa begitu gampang mati. Karena yang mati itu adalah sifat manusia, sedangkan saya adalah Allah yang bersifat ilahi, datang ke dunia sementara menjadi manusia, hanya untuk mati tubuh, tapi jiwa tidak. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak pernah mengalami dan berada di bawah kuasa maut. Yesus hanya datang mengalami pengalaman maut dan merasakan mati, tapi tidak di bawah kuasa maut. Itu perbedaan antara Yesus, kematiannya dan kematian orang. Banyak lapisan. Saya sudah pernah khotbah 20 tahun yang lalu di sini. Nah saudara-saudara, di dalam khotbah itu saya mengatakan 5 hal perbedaan kematian Yesus dan kematian manusia. Termasuk manusia mati di bawah kuasa dosa, Yesus mati di rencana Allah. Berbeda. Manusia mati secara pasif, Yesus mati secara aktif. Termasuk Yesus Kristus di atas kuasa maut, lalu menyerahkan hidup. Manusia di bawah kuasa maut, menyerahkan tubuh kepada kematian secara terpaksa. Dan terakhir saya mengatakan kematian Yesus adalah kematian yang menelan kuasa kematian seluruh dunia. Kematian kita adalah hidup yang ditelan oleh kuasa maut karena upah dosa. Saudara-saudara, semua ini sudah pernah saya khotbahkan. Di dalam mimbar ini begitu banyak kebenaran firman yang terus dikobarkan. Entah engkau terima berapa kalimat, engkau menikmati berapa firman, engkau menjalankan berapa banyak. Banyak orang dengar-dengar, take it for granted, anggap seperti angin sepoi-poi lewat dan tidak menaruh di hati. Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku sehingga aku boleh tidak bersalah kepadamu. I keep your word in my heart, so I avoid from doing any sin against you. Aku tidak menjalankan kejahatan, aku tidak melakukan dosa untuk melanggar Tuhan, karena aku menyimpan firman-Mu dan simpan baik-baik di dalam hatiku. Saudara, mengapa ke gereja? Cari kaya, cari sukses, cilakalah engkau. Carilah kerajaan dan carilah kuasanya. Carilah kerajaan dan carilah akan kebenaran Allah. Yang lain akan diberikan kepadamu. Tak usah banyak khawatir keuangan. Saudara-saudara, jika semut pun tak ada yang lapar mati, masa Tuhan membiarkan manusia lapar, kematian karena tidak ada makanan. Jika engkau jujur, rajin, setia dan sungguh-sungguh, bagaimana sederhana hidupmu, engkau cukup makan, tak usah takut mati. Engkau harus cari kerajaan Tuhan dulu, cari kebenaran Tuhan. Sesuai itu semua yang kau perlu bukan diberikan, ditambahkan. Berarti lebih daripada yang kau perlu kepada engkau. Saudara-saudara, selama 60 tahun saya melayani Tuhan, saya lihat ada semacam orang Kristen rakus tak habis-habis, akhirnya mati kekurangan dan kelaparan. Ada semacam orang begitu berserah kepada Tuhan, tidak pernah cari keuntungan bagi diri, akhirnya tetap hidup limpah-limpah dan anak-anaknya diberikan kecukupan oleh Tuhan. Jika Tuhan sudah tetap, sudah sungguh-sungguh memanggil kita, jalanlah kehendak-Mu, patuhlah pimpinan Dia, dan jangan terlalu banyak khawatir terhadap dirimu. Tuhan akan melihat setelah engkau diuji, memberikan kecukupan dan lebih daripada keperluan kepada engkau. Saudara-saudara, Yesus Kristus menyerahkan nyawa kepada Tuhan, nah, tubuh ini diserahkan kepada manusia. Tubuhnya pun tidak dibuang, tubuhnya pun tidak dipatahkan. Tak ada satu tulang yang dipatahkan.
Waktu kedua perampok itu dihancurkan kakinya, dipatahkan kakinya. Mereka berteriak suara keras, darah turun seperti air terjun. Mereka mati terpaksa. Yesus tidak. Yesus dipelihara, satu tulang pun tidak patah. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga kita. Kita tak usah khawatir. Yesus Kristus mati, dikuburkan. Lalu apa artinya dia masuk ke dalam kerajaan maut? Saudara-saudara, saya akan memberikan sedikit penjelasan yang disebut tempat kerajaan maut. Berarti tempat setelah mati manusia harus pergi. Sebelum pergi ke situ, kita di sini. Setelah mati kita pergi ke situ. Situ bukan sini, sini bukan situ. Sini alam hidup, itu alam maut. Ini kerajaan manusia yang hidup. Itu kerajaan kematian, kerajaan maut. Kerajaan maut itu berarti tempat orang mati pergi. Tempat orang mati pergi itu tempat yang disebut fisika, tempat yang disebut ada lokasinya. Seperti kita di tempat Mojokerto, Jakarta, atau kita berada di Karawaci, atau kita ada Kelapa Gading, ada tempatnya, ada wilayahnya. Bukan. Karena yang disebut kerajaan maut ada kerajaan rohani. Kerajaan bukan jasmani, bukan fisik, bukan tubuh yang bertulang, berdaging dan berkulit. Itu adalah tempat daripada materi yang tidak ada, tapi rohani yang ada. Di situ yang disebut kerajaan maut, tempat orang mati pergi. Engkau bilang tempat orang mati pergi, itu tetap tempat atau bukan? Kenapa ada tempat orang mati? Tempat fisika, tempat geografi, tempat materi, tempat ada lokasi yang bisa diukur panjangnya, lebarnya, tingginya. Tempat itu kah? Bukan. Sama seperti waktu kita mengatakan, aku mencintai istriku. Cintamu ditaruh di mana? Engkau tidak bilang, oh istri, aku begitu cinta sama kamu. Cintaku ada di hidungku, sepenuhnya cinta. Coba pegang. Tak mungkin. Engkau cinta istri di mana? Ada tempatnya? Ada. Engkau beli kuping? Bukan. Di mulut? Bukan. Di lidah? Bukan. Di tenggorokan? Bukan. Di tali suara? Bukan. Di telinga? Bukan. Tanya, engkau cinta aku? Cinta. Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Dalam sekali? Dalam sekali. Berapa dalam? Sedalam-dalamnya. Berapa kilometer? Tak tahu, tak pernah ukur. Nah, engkau cinta saya, cintamu taruh di mana? Dia akan mengatakan, pokoknya, istilah pokoknya berarti tak ada lain lagi. Pokoknya cintaku di dalam hatiku. Awas loh. Suamimu lah ngomong kalimat ini bilang, ngapusi aku, omong kosong lu. Cinta mana bisa di hati? Kalau cinta di hati, awas. Kalau suamimu sakit jantung, dicangkok jantungnya, tidak cinta lagi kamu. Karena sudah ganti jantung orang lain, dia cinta istri orang lain. Karena cinta di dalam hati kan. Tapi sudah ganti hati, tetap cinta istri sendiri. Berarti kalimat cintaku di dalam hatiku, itu omong kosong. Mulai besok kalau suami bilang, aku cinta engkau dengan segenap hati, ditolak. Omong kosong lu. Kalau tidak percaya coba cangkok jantung, lu masih cinta siapa? Cinta tidak di jantung. Kalau cinta tidak di jantung, cinta di mana? Ya di sana. Sana itu mana? Ya itu sana. Di mana itu? Ya situ. Itu apa? Ya itu. Itu apa? Tak tahu. Nah saudara-saudara, demikian orang tanya, surga di mana? Di situ. Karena pegang Mars, pinggirnya bukan surga. Surga di mana? Di atas, atap. Surga di mana? Sulit ngomong. Surga di surga situ semua. Dan situ bukan sini. Maka situ adalah situ. Nah di mana? Pokok di situ. Surga di tempat setelah langkah terakhir manusia hidup, selesai hidup, tambah satu langkah lagi, itu surga. Engkau semua orang sudah mati ke situ? Tidak. Ada yang masuk neraka. Neraka di mana? Neraka di neraka situ. Situ ini mana? Yaitu situ. Surga di tempat orang percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan Yesus Kristus. Setelah selesai hidup di dunia, tambah satu langkah, itu surga.
Neraka adalah tempat di mana orang yang tidak mau Tuhan, yang berdosa terus, tidak mau bertobat, setelah selesai hidup di dunia langkah terakhir tambah satu lagi langkah, itu neraka. Ada tidak? Ada. Tempatnya apa? Tempat rohani. Rohani tidak ada tempat jasmani. Rohani ada tempat rohani. Dan itu satu hal seperti cinta di mana. Engkau yang tak tahu. Cinta di mana? Di sini, di jantung, semua ada. Tapi cinta sungguh. Cinta kalau datang, engkau siang malam pikir dia. Dia siang malam kepingin bersatu dengan dia. Engkau sudah ketemu dia senang luar biasa. Kalau sudah cerai engkau susah sekali. Itu namanya cinta. Cinta itu sungguh-sungguh ada. Ada yang sudah pernah mengalami cinta. Coba angkat tangan. Wah, cuma 2 orang ya. Yang belum pernah mengalami cinta coba angkat tangan. Tidak ada lagi, masih ada 2 yang mengalami cinta. Cinta itu sungguh-sungguh. Cinta itu begitu berpengaruh. Waktu engkau cinta, engkau sudah tidak bisa lepas dari emosi yang namanya cinta itu. Itu begitu real, begitu faktual, begitu sungguh-sungguh. Itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh berada, tapi tidak tahu di mana tempatnya. Demikian surga di mana? Di situ. Sungguh-sungguh, tapi tidak tahu tempatnya. Pokoknya di situ. Aku berserta dengan Tuhan. Di surga aku menikmati sukacita surgawi. Di situ aku sungguh-sungguh mengalami, sungguh-sungguh berada di dalam suasana, perasaan, pengalaman, realitas rohani yang ada. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Itu tempat apa? Ada satu tempat 2 kilometer kali 4 kilometer. Yesus datang ke situ? Bukan. Yesus datang ke tempat di mana semua orang mati harus pergi. Nah, itu tempat rohani, tempat real, tapi tidak bisa dijelaskan dengan geografia, tidak bisa dijelaskan dengan fisika. Ini ada sesuatu keadaan real, tetapi rohani. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, sehingga aku pergi mempersiapkan. Aku datang kembali menyambut engkau. Itu semua real, tapi semua real yang bukan secara materi, bukan secara fisika, bukan secara geografia, yang tidak bisa hitung dengan panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Tidak. Itu satu hal yang begitu real, tapi begitu sulit dimengerti. Yesus pergi ke tempat kerajaan maut. Dia sungguh-sungguh pergi. Dan dia pergi ke situ untuk apa? Dia pergi untuk mempersiapkan. Dia pergi untuk berjuang bagi kita. Dan di dalam kerajaan maut itu ada iblis yang sementara menguasai. Yesus pergi situ untuk apa? Untuk berperang dengan iblis, lalu mengalahkan iblis, lalu menjadikan Tuhan dari hidup yang menang dan mempersiapkan untuk menerima kita kembali kepada Dia. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, begitu dalam dan limpah anugerah kebenaran Tuhan yang kami sangat dangkal dan kami sangat kurang untuk mengerti. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami bijaksana surgawi, kepada kami hati yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran, sehingga kami boleh masuk ke dalam rencana Tuhan, rahasia Tuhan, kebenaran Tuhan yang dalam. Dan kami boleh mendapatkan iman sejati, iman yang tidak salah, iman yang sungguh-sungguh menikmati kebenaran Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.